Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki washer ya. Washer itu yang untuk menyemprot kaca. Nah, ini semprotan ini ya, nyemprot ke sini kemudian membantu wiper melicinkan kaca ketika wiper pertama kali dinyalakan. Ini kasusnya mati ya. Nah, di sini ada dua fungsi ya, dua tuas ya. Ini adalah wiper depan sini, kemudian yang ini adalah wiper kaca belakang. Ini yang mati adalah wiper depan. Nah, nanti ini seharusnya diganti ya kalau mau enak, namun saya nanti akan membuat video cara memperbaikinya. Dan bagi teman-teman yang wipernya ini washernya belum rusak ya, bisa melihat video ini untuk mengantisipasi atau memperbaiki sealnya. Biasanya kalau sudah umur ya, sudah berumur 3 tahun 4 tahun mobilnya, ini sealnya akan getas dan akan berpotensi mati juga. Jadi teman-teman sebelum mati bisa mengantisipasinya. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Ini masih ori Denso. Kita untuk yang depan ini adalah yang bawah ini ya, kita bisa cabut soketnya. Yang untuk yang wiper depan yang bawah ini ada dua, ini yang belakang. Kita cabut saja selangnya. Kemudian washernya langsung kita cabut pelan-pelan ya. Ini yang atas dulu aja biar longgar. Cara melepasnya kita tinggal cabut saja, agak susah memang. Untuk memasangnya juga tinggal didorong aja. Ini selangnya akan saya lepas ya. Nah, ini kondisinya setelah saya lepas ya dan saya bersihkan. Di sini tadi ada banyak endapan-endapan. Jadi teman-teman, penyebab rusaknya itu adalah dari sini sealnya mulai rusak ya, seal yang untuk memisahkan air dengan motor ya. Di sini kan di dalam ini air sabun atau sampo yang untuk nyemprot kaca, kemudian di dalamnya ini ada motor, jadi sealnya itu bocor, kemudian motornya karatan sehingga tidak bisa muter. Kemudian langsung saja kita ke cara memperbaikinya ya. Pertama-tama di sini adalah pompanya. Kita harus membuka bagian belakang sini ya untuk mengeluarkan dinamonya. Ini ada pengunci, ini kita congkel saja ini. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, ini ada karat-karatnya ya. Selanjutnya kita dorong dari depan ya, ini as ini kita dorong menggunakan besi kecil. Ini adalah kipas washernya, ini kelihatan. Ini kita dorong ke belakang pelan-pelan menggunakan besi yang kecil, atau di sini ditarik menggunakan tang. Pelan-pelan ya, nanti hancur kalau ditekan terlalu kenceng. Oke, seperti ini ya. Ini tidak bisa diputar ya, macet, berkarat. Kita harus membersihkannya. Nah, nanti bagian sealnya ini akan kita tambah karet mungkin ya, biar tidak bocor lagi. Nah, di sini ada seal pemisahnya itu ya. Dari sini nanti kita bersihkan dan tambah karet ban aja, karet yang tipis, karet ban dalam. Oke, kita akan bongkar-bongkar dulu. Ini penguncinya kita congkel ya untuk membukanya. Ini masih ori soketan. Kalau ori, kalau yang kita mau beli biasanya di sini kabel ya, bukan soket. Nah, setelah ini kita congkel, kemudian kita keluarkan hitam-hitam ini ya. Nah, pelan-pelan saja seperti ini. Ini adalah penghantarnya. Nah, ini ya brusnya masih tebal sekali namun tidak bisa muter. Ini seret teman-teman ya, ini tidak muter sama sekali ya.
Kemudian kita keluarkan ininya, angkernya ya, kita bersihkan. Nah ini sudah muter ini sebenarnya teman-teman ya, namun kita akan bersihkan biar maksimal nanti lebih awet. Di sini yang saya bersihkan, saya fokus ke bagian yang menyebabkan kerusakan aja ya. Yang bodi-bodi di sini saya rasa sudah karat ya, tidak perlu di apa-apakan lagi ya, karena sudah memang terlanjur kotor tadinya. Nah bagian sini saja yang dibersihkan, nanti akan kita tambah karet ya, karet ban dalam kita buat melingkar untuk mengantisipasi terjadinya bocor lagi. Kalau bocor ya nanti akan karat lagi dan macet lagi. Selanjutnya saya akan tambahkan seal karet ini ya teman-teman. Ini dari karet ban dalam kita potong melingkar saja untuk mengantisipasi kebocoran ya. Ini kan macetnya karena bocor airnya sehingga banyak karatnya ini motornya ya. Kita potong kecil aja, kemudian nanti diberi lubang tengahnya. Nah seperti ini. Kemudian tengahnya diberi lubang seukuran ini ya. Nah ini saya menggunakan obeng ini. Di bagian ini ya, boleh kita kasih sedikit pelumas ya. Ini saya menggunakan oli, sisa-sisa oli ya. Di sini oli yang bagus, bukan oli bekas. Nah ini adalah bushing ya, bulat-bulat ini. Nah biar lancar, kemudian baru kita pasang ya. Nah ini sudah terpasang teman-teman ya. Ini tadinya harusnya posisi sebelum dilepas ya, posisi sebelum dilepas di sini ditempel oli dulu dan diputar-putar ya, baru dicabut di sininya. Tadi bushingnya tadi masuk ke sininya agak susah karena di sini ada pengunci bushing yang bulat, saya kasih oli tadi. Nah jadi kalau teman-teman mau membuka, di sini dikasih oli dulu, tetesi oli, kemudian diputar-putar dulu baru dibuka. Yang saya maksud adalah bushing bulat ini ya. Bushing bulat ini harusnya dilepas dulu seperti ini. Jadi ini posisinya harusnya tertinggal di sini ya. Kita akan taruh di sana. Selanjutnya pemasangannya ini dulu ditaruh di sini ya. Nah ini dipasang dulu. Ini bolak-balik tidak masalah ya, tidak akan terbalik, yang penting dimasukkan seperti ini. Nah setelah masuk seperti ini baru dipasang di angkernya. Nah ini ditahan ya, baru dimasukkan pelan-pelan, ditahan ya. Dari depan sini ditahan, jangan sampai terlepas. Nah sampai masuk seperti ini, kemudian tinggal dikunci lagi ya. Ini sudah muter, ini dikunci lagi, dan sekarang akan saya, setelah dikunci akan saya tes ya. Ini dikuncinya cukup ditekan ini. Nah selalu hati-hati teman-teman, pesan saya ketika melakukan perbaikan seperti ini, jangan sampai ketika menekan ini kita malah menusuk jari ya, kadang kalau kurang hati-hati. Oke, sekarang akan saya tes. Nah ini saya mempunyai adaptor 12 volt ya, sama dengan aki mobil. Nah ini, oke, kita tempel di ini, bolak-balik tidak masalah karena ini DC ya. Nah sudah muter ya, kita kasih tanda. Nah ini saya kasih kertas ya. Oke, sudah nyala ya. Selanjutnya kita pasang
ini ya, silnya ini biar tidak bocor lagi. Kemudian dipasang di rumahnya sini. Untuk pemasangan di rumah sini yang perlu diperhatikan adalah ininya ya, ini akan ada coakan ya. Nah, coakannya itu dipaskan dengan kipas ini, kalau tidak nanti ya odol ya, rusak ya. Jadi kipasnya ini saya arahkan coakannya di sini, dan ini juga menghadap sini ya. Nah, kita pasang pelan-pelan. Nah, ini sudah pas ini coakannya. Kemudian kita pasang bagian tutup belakangnya. Ini pengunci ini masuk ke sini ya, jangan sampai terbalik. Intinya ada pengunci 1, 2, 3, ini harus pas semua. Nah, oke, ini sekarang tinggal dipasang di mobilnya. Untuk pemasangan mudah saja, tinggal langsung didorong ya, dimasukkan. Didorong langsung kunci sendiri ini ya. Selanjutnya kita pasang selang-selangnya dan kita pasang soketnya. Jangan sampai terbalik ya soketnya, yang atas dan bawah. Untuk soketnya kalau terbalik ini tidak bisa masuk ternyata teman-teman, jadi aman ya. Soket yang bawah dia tidak akan masuk di atas, dan yang atas tidak akan masuk di bawah. Selanjutnya kita tes bocor atau tidak ya, kita isi menggunakan air. Oke, kita tes. Nah, tidak ada kebocoran ya, aman. Ini air yang tadi. Selanjutnya kita tes menggunakan tuas wipernya, tuas washer ya. Sekarang saatnya pengetesan ya, kita kontak on, kemudian ini ditarik ke atas ya, kita lihat dari luar. 1, 2, 3. Itu ya, airnya keluar ya. Oke teman-teman, seperti itu tadi cara memperbaiki washer wiper untuk mobil Avanza Xenia ya. Untuk mobil lain mungkin agak sama ya, intinya cuma kotor karena berkarat saja. Oke, seperti ini video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.